Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang belum Bapak jelaskan ya. Karena di materi kelas sudah dibahas sama guru PPL sesuai kisi-kisi yang sudah Bapak share, kisi-kisi ujian semester yang sudah Bapak share. Ternyata ada satu materi lagi yaitu energi dan listrik yang belum Bapak ajarkan. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang energi dan daya listrik. Silahkan diperhatikan, Bapak beri contohnya cukup banyak, kemudian nanti ada latihan soal, silahkan nanti dikerjakan sendiri. Ya, langsung saja perhatikan baik-baik materi hari ini, yaitu tentang energi dan daya listrik. Coba perhatikan semuanya. Energi dan daya listrik. Rumus energi simbolnya W. W sama dengan V kuadrat per RT. Rumus yang kedua, W sama dengan P kali T. Rumus yang ketiga, W sama dengan V kali I kali T. W sama dengan I R I T atau I kuadrat RT. Nah, ini kan rumusnya banyak. Nanti dipakai sesuai yang diketahui. Ya, soalnya diketahuinya apa, nanti pakai rumus salah satu dari 4 ini, energi ini. Nah, biar memudahkan untuk menghafal, rumus energi ini Bapak jelaskan cara mudahnya menghafal. Cara mudahnya menghafal itu hafalkan V kuadrat RT. Ini kalau dihafalkan V-nya double 2 kali, jadi V-nya double V, vivid ya, vivid perih ya, cara ngapalinnya ya, VV kuadrat per RT itu bisa disingkat vivid perih gara-gara makan pete, gara-gara makan pete, gara-gara makan pete ingin fit ya, ingin fit dan irit. Nah, rumusnya ini, cara ngapalin rumus energi listrik kan ada 4 ya. Ini, ini. Jadi V kuadrat RT itu jadi vivid perih. Gara-gara makan pete ingin fit ya, ingin fit, dan irit. Jadi 4 rumusnya hafal semuanya. Nah, satuan energi listrik itu satuannya joule jika waktunya pakai sekon atau detik. Satuannya pakai WH. WH itu watt hour. WH itu artinya watt hour. Watt jam. Jadi satuannya jam. Ya, tergantung nanti soalnya minta satuan joule atau WH. Kalau minta satuannya joule, satuannya sekon. Kalau WH, satuannya jam. Terus 1 kilojoule sama dengan 1000 joule, 1 joule sama dengan 1/1000 kilojoule. Kemudian 1 ampere sama dengan 1000 miliampere, 1 miliampere sama dengan 1/1000 ampere. 1 kWh, kWh itu kilowatt hour sama dengan 1000 WH, 1 WH sama dengan 1/1000 kWh. Nah, untuk rumus kedua yaitu daya listrik. Daya listrik itu rumusnya identik dengan energi listrik. Kalau energi listrik, W sama dengan V kuadrat per RT. Kalau daya listrik itu jadinya T-nya dihilangkan. T-nya dihilangkan kan jadinya V kuadrat per R. Ya. T-nya dihilangkan kan V kuadrat per R. Ya. W sama dengan P kali T. Kalau mencari P itu W per T. Ya. Kemudian W sama dengan VIT, jadi dayanya P sama dengan V kali I. Nih, rumus 3 ini mirip dengan 3. Terus
W sama dengan IRIT, T-nya dihilangkan, tinggal IRI atau I kuadrat R. Ya, jadi kalau kamu hafal energi listrik, otomatis hafal daya listrik, tinggal hilangkan T. Khusus rumus nomor 2, W sama dengan P kali T, jadi P sama dengan W per T. Ya, energi W besar energi listrik, joule, satuannya joule atau WH, watt hour. Daya listrik itu satuannya watt, W. Arus listrik itu satuannya ampere. Beda potensial dengan listrik satuannya volt, hambatan listrik ohm, waktu adalah sekon. Iya, rumus yang dipakai ya. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Nomor 1, sebuah lampu 220 volt, 20 watt. Ini berarti V-nya 20 watt itu P. Jadi diketahui V-nya 220 volt. Dayanya 20 watt. Biasanya watt itu disingkat W saja. Ya, menyala selama 20 menit. Waktunya 20 menit. 20 menit diubah ke detik itu 1200 detik. 60 20 kali 60 1200 detik. Ditanya energi listrik. Ditanya A energi listrik W besar. Bedakan W besar sama W kecil. W kecil ini watt, ya. Ini satuannya watt. Kalau ini energi, W besar energi. Ya, bedakan ya. Rumusnya energi itu adalah, dilihat soalnya diketahui P sama T. Ya, P ada P sama T berarti rumusnya P kali T. Jadi menyesuaikan soalnya. Soalnya diketahui apa, pakai rumus salah satu dari 4 itu menyesuaikan. P-nya 20 kali T-nya 1200. Jadi W-nya adalah 24.000 Joule. Ya. 24.000 Joule. Ya. Sampai sini boleh. Kalau diubah ke kilojoule, ya. Kalau diubah ke kilojoule bagi 1000. Jadi W kalau diubah ke kilojoule 24.000 dibagi 1000, coret-coret kilojoule. Jadi W-nya ini 24 kilojoule. Bisa pakai yang ini atau ini, tergantung nanti di soal pilihan ganda pakai yang mana. Ya, menyesuaikan ya. Terus berikutnya arus listrik. B, arus listrik I. Ya, masih ingat kemarin I, hukum Ohm, I sama dengan, kan rumusnya, masih ingat rumusnya V sama dengan I kali R. Masih ingat rumus ini, kalau saya cari I, V dibagi R. Cuma di sini R-nya tidak tahu ya. Ada nggak R-nya? Tidak tahu. V-nya ada, tapi R-nya nggak tahu. Berarti tidak pakai seperti ini. Yang lain, ya, pakai rumus P, daya itu kan V kali I. Daya tadi, rumus daya. Jadi kalau saya cari I, P dibagi V. P-nya 20 dibagi V-nya 220. Coret-coret. I-nya adalah 1/11 ampere. Biarkan dalam pecahan, nggak usah diubah ke desimal. Kemudian yang C adalah ditanyakan hambatan listrik R. Pakai hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Berarti V-nya adalah 220. I-nya adalah 1/11 kali R. Dipindah ke kiri, jadi 220 kali 11/1 sama dengan R. Jadi R-nya ini tinggal mengalihkan saja. Ya, tinggal mengalihkan saja. 220 kali 11. Ya, dapatnya adalah 2420 ohm. Nah, ini jawabannya 2240 ohm. Dah, ini ya.
Satu jelas ya. Kalau sudah, kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Nomor 2. Sebuah kulkas diberi tegangan 220 volt V, 220 volt. Memiliki hambatan R 44 ohm. Dinyalakan selama 1 jam. 1 jam itu 3600 detik. Ditanyakan A itu daya listrik, daya itu P. Ya. Nah, untuk mencari P ini sesuai yang diketahui tadi, ada V, ada R, berarti P ini rumusnya V kuadrat per R. Mengikuti yang rumus di atas tadi ya, rumus sebelumnya tadi, rumus-rumus tadi diperhatikan. Jadi kita lanjutkan lagi. P sama dengan V kuadrat per R. Jadi P sama dengan V. V-nya 220. Dikuadratin, jangan dikuadratin. Tulis saja ini 220 kali 220. Kali R 44. Nah ini kita coret nih. Dapatnya 5. Ya. 5 kali 220. 5 kali 220. Dapatnya 1100 watt. P-nya adalah 1100 watt. Ya. Ini udah ketemu, disingkat W saja juga boleh. Yang B ditanyakan energi listrik W. Nah, W ini bisa rumusnya V kuadrat per R kali T. Bisa juga rumusnya P kali T. Kenapa bisa dua ini? Karena P-nya tadi sudah kita hitung langsung masuk sini. Ya. Kalau belum diketahui P-nya, kamu pakai rumus yang pertama ini juga bisa. Jadi bisa rumus ini, pertama dan kedua ini pilih salah satu bebas. Jadi dua alternatif. Karena P-nya tadi udah cari, saya gunakan P kali T saja. P-nya 1100, T-nya adalah 3600. Jadinya dapatnya 3.960.000 Joule. Ya, diubah ke kilojoule dibagi 1000. Jadi 3.960 kilojoule. Joule ke kilojoule dibagi 1000. Ya, bisa. Biasanya kalau angkanya terlalu panjang itu dibuat ke kilojoule. Ya. Kalau nggak diubah ke kilojoule ya nggak apa-apa. Atau ini juga boleh. C. Arus yang mengalir. Arus yang mengalir berarti I. Pakai hukum hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V-nya 220, I-nya dicari, R-nya 44. Jadi ini pindah ke kiri. Jadi 220 dibagi 44 itu sama dengan I. I-nya adalah 5 ampere. I-nya 5 ampere. Dah. Jelas ya, contoh nomor 2. Kalau sudah, nanti di post saja ya videonya, kamu post. Ini sudah Bapak jelasin, di post, diberhentikan dulu, terus kamu catat. Terus nanti dilanjut lagi. Kita lanjut soal nomor 3. Kipas angin diberi tegangan 240 volt, berarti V-nya 240 volt. Dialiri arus 400 mA, I-nya 400 mA. Diubah ke ampere bagi 1000, 400 bagi 1000 ampere. Jadi 4/10 ampere, biarkan kayak gini aja. Ini coret 2, ini nolnya 2, tinggal 4/10. Menyala selama T-nya 1 jam. 1 jam itu 3600. Ditanyakan yang A, energi listrik W. Ya.
sesuai yang diketahui ini VIT, berarti rumus W itu rumusnya fit. V kali I kali T. Ya, V-nya adalah 240, I-nya 4/10, T-nya 3600. Ini coret nolnya 1 dengan ini, terus kita kalikan. Ya, 240 kali 4 kali 360. Dapatnya ya, W-nya dapatnya 345.600 Joule. Diubah ke kilojoule dibagi 1000. Jadi 345,6 kilojoule. Jadi joule ke kilojoule dibagi 1000. Boleh ini ke kilojoule, boleh joule. Pilih salah satu aja. B, mencari daya listrik P. P sama dengan V kali I. V-nya 240, I-nya 4/10. Coret dengan ini 1. Jadi P-nya adalah 24 kali 4, dapatnya 96 watt. Ya, disingkat W kecil aja nggak apa-apa. Terus yang C ditanya hambatan listrik pakai hukum V sama dengan I kali R. V-nya 240, I-nya adalah 4/10 kali R. Jadi ini dibalik, 240 kali 10/4 sama dengan R. Nah, ini kita coret, dapatnya 60. 60 kali 10 dapatnya 600 ohm. Nah, ini ya jawaban nomor 3. Nanti di post saja ya videonya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lampu bertuliskan 220 volt, 160 watt. Berarti dari data ini diketahui V sama dengan 220 volt, P 160 watt. Ya, dinyalakan selama 4 jam. Berapakah energi listriknya? Diminta kWh. kWh itu kilowatt hour. Nah, hour itu berarti jam. Jadi satuannya biarkan dalam bentuk jam. 4 jam. Biarkan. Jangan diubah ke detik. Karena permintaan energi listriknya satuannya kWh. Kilowatt hour. Ya. Berarti pakai rumus yang mana kalau mencari energi listrik? Ditanyakan energi listriknya berapa. Berarti W karena diketahui P sama T ya P kali T. Berarti yang voltnya ini dipakai nggak ini? Ini tidak dipakai, jadi kayak pengecoh. Soal itu ada pengecohnya. Karena untuk mencari energi listrik P kali T sudah cukup. Jadi V-nya nggak dipakai, pengecoh. Jadi W sama dengan P 160 watt kali 4 jam. 4 jam itu berarti 4 hour. Ya. Ini tinggal kalikan. Jadi 640 WH. Watt hour. Nah, diminta ke kilowatt hour kWh. Kalau diubah ke kWh sama dengan 640/1000, satuannya kWh. Jadi W-nya ini 0,64 kWh karena diubah ke kWh kilowatt hour. Ya, kalau tidak diubah ke kWh ya jawabannya ini 640 WH. Ya. Karena diminta kWh ya jawabannya yang paling tepat yang paling bawah. Jelas ya soal nomor 4. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah dispenser diberi arus ya, diberi arus I
itu 400 miliampere. Ya, diubah ke ampere berarti 400 dibagi 1000. Jadi 4/10 ampere. Dengan hambatan R 200 ohm. Dinyalakan selama T 50 menit. Nah, ini diubah ke detik nih. 50 menit ke detik, 50 kali 60 berarti 3000 detik. Ditanyakan A daya listrik P. Ya, pakai rumus yang mana tadi P-nya? Ya, P sama dengan I kali R kali I, iri. Ya, jadi P sama dengan I 4/10 kali R 200 kali I 4/10. Jadi ini bisa coret nolnya ini 1, ini coret dengan ini nolnya 1. Sehingga P sama dengan 4 kali 2, 8, 8 kali 4, ya 32 watt. Ya, 32 watt. Terus B ditanyakan energi listrik W. Ya, bisa pakai rumus irit tadi IRIT. Pakai irit bisa. Atau pakai rumus karena P-nya ini sudah dicari di jawaban A, P kali T juga bisa. Jadi dua ini pilih salah satu rumusnya yang mana. Karena jawaban A tadi udah kita cari, tinggal masukkan sini. Ya, jadi W saya gunakan P kali T ya. 32 watt kali waktunya 3000. Jadi W-nya ini 96 joule. Diubah ke kilojoule sampai sini sudah betul. Kalau mau dibagi kilojoule dibagi 1000, 96.000 dibagi 1000 jadi 96 kilojoule. Bisa. Bisa ini tergantung nanti ya. Pilih yang mana bebas. C, beda potensial itu V. V sama dengan I kali R. I-nya adalah 4/10. Ya, 4/10 kali R-nya 200. Ya, coret ini dapatnya adalah 80 watt. Dah. Jelas ya? Jelas semuanya? Coba kita lanjutkan lagi ya. Sekarang sesuai kisi-kisinya itu ada soal tentang menghitung biaya listrik sebulan. Jadi kayak di rumah kalian masing-masing, kalian kan setiap bulan membayar rekening listrik. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Ini dalam IPA kita diajarkan bagaimana cara menghitung energi atau biaya rekening listrik sebulan. Nah, kita langsung saja ya. Kasih contoh langsung aja ya. Rumah Pak Andi menggunakan 8 buah lampu, masing-masing 50 watt dinyalakan 8 jam per hari. Jadi yang pertama itu menggunakan lampu. Lampunya ada berapa? 8 lampu. Masing-masing 50 watt dikali 50 watt dinyalakan 8 jam per hari. 8 jam saya tulis 8H. H itu hour, jam. Ya. Kita hitung ya. 8 kali 50 kali 8. Dapatnya 3200 WH. Ya, WH. Yang kedua, alat listrik yang digunakan adalah menggunakan dispenser. Dispenser ya, dispenser. Dispensernya hanya satu ya, nggak usah ditulis satu-satu, nggak usah ditulis. Sebesar 150 watt
dinyalakan setiap hari. Setiap hari itu berapa jam? 24 jam. Jadi kita hitung ya 150 kali 24. Dapatnya 3600 WH. Yang ketiga, kulkas 200 watt. Jadi kulkas itu 200 watt dinyalakan sepanjang hari. Sepanjang hari itu berarti sama dengan setiap hari. Berapa jam? 24 jam. Ya, kita hitung dapatnya 4800 WH. Terus alat listrik yang lain ada lagi nggak? Sudah tidak ada, hanya 3 ini. Kita jumlahkan ya, satuannya WH dijumlahkan 6 ya, 10, 16, 1 ya. 6, 10, 6, 10, 11. 11.600 WH. Ubah ke KWH. Ubah ke KWH berarti 11.600 dibagi 1000 satuannya KWH. Terus di sini tentukan biaya listrik sebulan jika harga per KWH Rp1.000. Jadi biaya sebulan. Sebulan itu berapa hari? 30 hari. Ya, kalau biasanya sebulan itu dihitung 30 hari. Jadi biaya sebulannya adalah ini kita tulis 11.600 per 1000 KWH 30 hari ya kali per KWH-nya Rp1.000, Rp Rp1.000 per KWH. Ya. Terus ini nolnya bisa coret nih, nol ini coret. Nah, berarti biaya rekening sebulan sama dengan 11.600 ya kalikan 30. Jadi Rp 348.000 rupiah. 348.000 rupiah. Ini adalah biaya rekening listrik sebulan. Jelas ya, ini Bapak kasih contoh satu menghitung biaya listrik sebulan. Dah. Nanti di post kalau mau ditulis, terus dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Pak Dedi menggunakan alat-alat listrik sebagai berikut. Yang pertama 7 lampu, masing-masing itu masing-masing ya, ini masing-masing. Masing-masing 220 volt, 60 watt, menyala 10 jam per hari. Jadi yang kita tulis menggunakan lampu. Lampunya ada berapa? 7 kali. Ini 220 voltnya nggak dipakai, ini pengecoh. Ya, pengecoh. Yang dipakai ini P, ini wattnya ini yang dipakai. 220-nya pengecoh. Kali 60 watt dinyalakan 10 jam per hari. Berarti 10 jam. Nah, ini kalau dihitung 4.200 VH. Terus yang kedua, menggunakan AC. AC-nya ada berapa? 2 AC. Kali 500 watt, menyala 5 jam per hari. 5 jam. Ya, berarti ini 1000, 2 kali 500, 1000 kali 5, 5000. WH. Yang ketiga, menggunakan dispenser. Dispensernya 70 watt dinyalakan setiap hari. Setiap hari itu 24 jam. Ya.
70 kali 24. Dapatnya 1680 Wh. Alat listriknya ini aja. Kita jumlahkan, ditambah, dapatnya 10.880 Wh. Biaya rekening listrik sebulan per kWh-nya 1.200. Ingat sebulan itu 30 hari. Jadi harus dikalikan 30 hari. Langkah selanjutnya ubah ke kWh, kilowatt hour. Jadi 10.880 per 1000 kWh. Jangan diubah ke desimal, biarkan saja nanti karena per 1000-nya nanti dicoret ya. Jadi jangan diubah ke desimal, biarkan saja. Jadi biaya rekening sebulan, biaya listrik sebulan sama dengan ini kita tulis ya 10880 dibagi 1000 kali 30 hari kali biayanya per kWh adalah 1.200. Nah, nolnya 2 ini dicoret. Nolnya 1 ini coret dengan 30-nya habis. Jadi makanya jangan diubah ke desimal karena nolnya di bawah 1000 ini pasti kecoret. Ya. Kita hitung. Ya. 10880 kali 3 kali 12. 10880 kali 3 kali 12. Assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ke pending. Jadi kalau dikali ini dapatnya Rp 300 ya 391.680 rupiah ya 391.680 rupiah. Nah, nih cara menghitung biaya listrik sebulan. Jelas ya? Ya, ini saya kasih 2 contoh. Terus berikutnya yang terakhir tentang energi dan daya listrik. Kamu lihat berikutnya. Perbandingan daya dan tegangan listrik. Rumusnya P2 per P1, V2 kuadrat per V1 kuadrat. Ini daya, yang ini daya. Ini tegangan listrik atau beda potensial. Ya. Coba lihat soal nomor 1. Sebuah lampu bertuliskan 220 volt, 60 watt. Berarti ini diketahui ya V1 sama dengan 220 volt, P1 60 watt. Jika lampu dihubungkan tegangan 110 volt, berarti V2 110 volt, maka daya listriknya menjadi P-nya 2 berapa? Ya, pakai rumus itu. P2 per P1, V2 kuadrat per V1 kuadrat. P2 per P1, 60. V2 110, kalian jangan kuadratkan, tulis saja 110 kali 110 dibagi V1 kuadrat 220 kali 220, jangan dikuadratin, kali aja karena nanti pasti kecoret. Ini coret dengan ini dapat 2, ini coret dengan ini dapat 2, ini 1 ya. Jadi P2 per 60 sama dengan 1/4. Kali silang 4 kali P2 sama dengan 60. 4-nya pindah ke kanan, jadi P2-nya
60 dibagi 4. Dapatnya 15 watt. Nah, ini jawabannya ya. 15 watt. Dah, ini contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang terakhir. Sebuah lampu bertuliskan 200 volt 120 watt. Berarti ini V1 200 volt, P1 120 watt. Jika daya lampunya menjadi 30 watt, berarti ini P2. Maka lampu dihubungkan pada tegangan, berarti V2-nya itu berapa? Berarti P2 per P1 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat. P2 30, P1 120, V2 kuadrat tidak tahu, V1 200. Nah, ini kita coret 1/4. Terus kali silang. 4 kali V2 kuadrat 200 kali 1. Jadi V2 kuadrat ini 200 kali 1 kan 200. 4-nya pindah ke kanan per 4. Ya. Per 4. Ya. Jadi ini V2 kuadrat sama dengan bentar ya. Bentar. Oh, ini 200 kuadrat. Sorry, ini 200 kuadrat. Ini 200 kuadrat. Gini aja. Perhatikan ya. Cara mudahnya gini. Saya biarkan seperti ini. Atau saya biarkan ini V1 kuadrat saja. Jangan dikasih angkanya. Ini nggak usah kasih angkanya. V1 kuadrat. Jadi dapatnya 1/4 sama dengan V2 kuadrat per V1 kuadrat. Nah, supaya kuadratnya hilang, itu diakarin. Ya, kita akarkan kedua ruas. Ya, ruas kiri saya akarin, ruas kanan diakarin. Jadi 1/4 diakarin, akar 1, 1, akar 4, 2. V2 kuadrat diakarin, jadi akar kuadratnya hilang jadi V2. V1 kuadratin diakarin, jadi kuadratnya hilang V1. Nah, ini jadi lebih mudah. Ya, jadi dapatnya setengah sama dengan V2 per V1. V1-nya adalah 200. 200 pindah sini jadi kali. Jadi setengah kali 200 itu V2. V2-nya adalah 100 volt. Ini ya jawabannya ya. Dah. Jelas ya? Udah ya, sampai sini Bapak jelaskan tentang energi dan daya listrik, tambahannya seperti itu tadi. Tolong dipelajari. Terus nanti Bapak kasih latihan soal dicoba di rumah. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.